Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam natani tenak, sedulur tetap semangat ya dalam mencari referensi atau usaha-usaha di bidang pertanian dan peternakan. Ini masih tetap di bidang kelinci. Jadi untuk teman-teman yang sudah memulai usaha di bidang kelinci, biasanya sering menjadi pertanyaan itu bagaimana caranya anak indukan kelinci itu beranaknya dalam jumlah yang banyak. Ini ada 7, ada yang 8, hidup semua ini 8. Ini juga banyak juga ya, sama. Jadi untuk mendapatkan indukan yang beranak banyak, tentu juga ada faktor-faktor yang harus kita pahami dan harus kita teliti lagi. Jadi tetap simak ya, jadi antar kita bongkar bagaimana biar indukan itu beranaknya dalam jumlah yang banyak. Oke, untuk yang pertama biasanya memang dari genetik dalam artian bisa dari jenis kelincinya. Jadi beda sekali antara yang jenis Netherland Dwarf dengan jenis Flem, New Zealand, Hyla ataupun jenis Rag. Jadi memang sudah desainnya seperti itu. Untuk jenis-jenis kelinci hias yang kecil itu beranaknya sedikit ya. Nah, karena yang menjadi tantangan kita bagaimana meningkatkan jumlah produksi anakan, tentu saja untuk jenis-jenis pedaging misalnya kalau kita fokus itu kita harus memilih yang jumlah indukannya yang menghasilkan anakan banyak. Ini 6 pun kalau berhasil semua juga sangat bagus ya. Jadi yang pertama itu dari faktor jenis ya. Jadi kita tentukan jenis dulu. Ini jenis Hela memang sudah terbukti menghasilkan keturunan yang banyak, produktivitasnya sangat bagus. Nah, ini juga anakannya, ini Rag juga anakannya 8 ya. Kok bisa? Saya bahkan dulu bisa sampai anakan itu 11. Jadi teman-teman bisa mempraktekkannya dengan mencari jenis-jenis yang beranak banyak. Biasanya Flem, Hyla, New Zealand, Rag juga bisa. Yang kedua, biasanya kita sebelum mendapatkan indukan harus kita setting dulu ya. Ini misal dari anak-anakannya. Nah, ini calon-calon indukannya bisa kita setting pakannya. Walaupun genetiknya sudah beranak banyak, tapi untuk ibaratnya menyempurnakan agar induknya beranak banyak, dari awal kita beri pakan yang seratnya tinggi. Karena apa? Karena serat yang tinggi biasanya lama di pencernaan, otomatis dia lama di perut, dan secara alami indukan itu lebih memanjang posturnya. Karena indukannya pemanjang, biasanya itu di dalam rongga perutnya atau tempat janin berkembang itu lebih lebar ya, lebih luas. Jadi sudah jelas ya perbedaannya. Misal jenis kelinci Hyla dengan perbandingannya jenis kelinci ND misalnya atau jenis Rag, karena itu tadi rongga di dalam perutnya itu lebih panjang, otomatis biasanya itu beranaknya lebih banyak. Nah, salah satu tekniknya biasanya sejak dini itu diberikan pakan yang tinggi serat. Tujuannya ya tadi memperpanjang rongga perut. Jadi walaupun kelinci Rag, kalau kita setting dari awal pakan seperti itu, ntar bentuknya rada memanjang, tidak apa-apa karena tujuan kita untuk mengambil anakannya ya. Makanya kelinci-kelinci yang cenderung lebih panjang ini kan, di contohnya. Nah, itu biasanya beranaknya itu banyak. Ini Rag juga sama ini. Nah, itu bulatnya juga susah ya.
ini tetap panjang. Jadi selain dari genetik, bisa juga dari postur. Makanya kita kalau mau anak, carilah postur-postur kelinci yang panjang, jangan yang bulat. Kalau yang bulat cenderung beranaknya tidak banyak ya. Makanya kita setting dari awal calon indukan. Yang ketiga bisa juga dari jumlah puting susu ya. Jadi kenapa dari jumlah puting susu? Karena puting susu yang banyak itu lebih berpotensi beranaknya lebih banyak. Itu udah settingan alaminya dari yang maha kuasa, mungkin seperti itu. Makanya kadang-kadang kita menemukan induk kelinci yang putingnya bisa di atas 8 dan semuanya berfungsi ya, 10 puting susu. Nah, kelinci-kelinci seperti itu seringnya itu beranaknya lebih banyak daripada yang putingnya di bawah 10 ekor, 10 pieces lah, 10 buah. Makanya bisa kita cek dari awal kita mau beternak, kita seleksi induk-indukannya yang seperti apa yang sesuai dengan kriteria kita. Dari awal yang tadi itu yang berpostur lebih panjang. Selanjutnya dari puting susu. Oke, kita lanjut pembahasannya. Setelah puting susu mungkin bisa kita cek track record indukannya seperti apa. Jadi ini sudah beranak banyak, sudah hidup-hidup semua juga sudah. Nah, itu perlu kita seleksi dalam cara dia merawat anak-anakannya. Jadi percuma sedulur-sedulur punya kelinci beranak banyak tapi tidak bisa merawat anakannya, jadi rugi-rugi juga akhirnya. Makanya perlu kita seleksi ya, induk-indukan yang rawat dengan anak bisa kita pelihara terus. Dan sebenarnya untuk induk-indukan seperti itu cenderung menurun ke anaknya, kayak tadi putingnya banyak, rawat anak, pertumbuhan cepat, itu seringkali menurun. Makanya setiap periode kelahiran seperti ini kita tetap ambil. Nah, ini dengan ini kan ini udah beda nih, ini dengan yang ini. Walaupun ini satu anakan ini cenderung panjang ya, ini cenderung panjang. Jadi misal kita mau menyisakan ya kita sisakan yang seperti itu. Ini dari anakannya udah beda ya, walaupun ini satu indukan, ini lebih cenderung bulat tuh kelihatan. Nah, ini yang lebih cenderung panjang, bisa kita pilih. Untuk selanjutnya bisa juga kita lihat dari faktor indukannya yang tahan stres. Jadi percuma sudah putingnya banyak, bodinya panjang, beranak banyak, cuman dia tidak kebal stres atau daya tahannya rentan ya. Makanya proses seleksi di ternak kelinci itu benar-benar harus diperhatikan ya, untuk ya memaksimalkan hasil kita di ternak. Oke, barangkali itu aja ya pengalaman yang bisa saya bagikan. Jadi teman-teman yang mau beternak tidak kesusahan karena sudah ada dasar-dasarnya ya. Jadi ada kurang dan lebihnya bisa di sharing, bisa komen di channel Nantani Ternak, di subscribe ya, gratis, karena untuk menyemangati saya juga. Atau bisa ke Facebook Fadzarnat, kita sharing-sharing kekurangan dan kelebihannya agar teman-teman tidak kebingungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan optimis.